Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sebelumnya saya ucapkan lagi selamat pagi, selamat subuh, selamat petang, selamat siang, dan selamat malam. Nah, jadi teman-teman, kesempatan yang keempat saya muncul di hadapan layar kalian. Kali ini kita akan melanjutkan salah satu serial, yaitu adalah review buku sejarah. Bukan, maksudnya review buku pendidikan sejarah dengan judul Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi. Nah, baik teman-teman, jika sebelumnya kita membahas tentang bab 1 yang berkaitan dengan geografi dan ilmu sejarah, sekarang kita akan loncat ke bab 2. Nah, jadi di bab 2 ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan materinya, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Nah, baik. Jadi teori sejarah adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan peristiwa sejarah. Ini membantu sejarawan dalam mengkonstruksi masa lalu dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab, pola, dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, terdapat beberapa teori penting dalam sejarah. Contohnya itu seperti teori gerak sejarah yang menjelaskan bagaimana peristiwa sejarah dapat berkembang ke satu fase ke fase lainnya. Berikutnya ada teori persebaran, kebudayaan yang mengkaji bagaimana budaya menyebar dari suatu wilayah ke wilayah lain melalui interaksi manusia. Berikutnya ada teori sejarah struktural yang berfokus pada hubungan antara struktur sosial dan peristiwa sejarah. Nah, di Indonesia sendiri, pemikiran sejarah nasional memiliki peranan penting. Salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam hal ini, dalam bidang ini adalah Muhammad Yamin. Di mana Muhammad Yamin ini sangat menekankan pentingnya sejarah untuk membangun identitas bangsa. Muhammad Yamin juga dikenal sebagai dengan filsafat sejarahnya yang melihat masa lalu sebagai landasan untuk membangun masa depan. Nah, selain pemikiran dari Muhammad Yamin, ada juga nih pemikiran dari tokoh lain, yaitu Sartono Kartodirjo, yang mengembangkan analisis sejarah dengan pendekatan multidimensi. Nah, Bapak Sartono ini menggabungkan elemen sosial, budaya, dan ekonomi untuk memahami peristiwa sejarah secara lebih mendalam. Nah, lalu apa manfaat dari teori dan pemikiran sejarah ini? Nah, manfaat dari teori-teori ini itu dapat membantu kita untuk memahami pola yang terjadi di masa lalu, sehingga kita bisa belajar dari peristiwa tersebut, dari teori tersebut, untuk menghindari terjadi kedua kalinya. Nah, misalnya memahami gerak sejarah untuk membantu kita memprediksi bagaimana perubahan sosial bisa terjadi di masa depan, bagaimana arahnya perubahan sosial itu akan terjadi ketika di masa depan. Nah, selain itu juga pandangan sejarah nasional ini dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan mendorong generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai budayanya. Nah, mungkin cukup sekian bagi yang saya sampaikan pada review buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi bab 2. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di review buku bab 3. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.